anak kurang gizi adalah maut. Ini adalah ungkapan yang menggarisbawahi dampak serius dari kekurangan gizi pada anak-anak. Kekurangan gizi bukan hanya masalah kesehatan, tapi juga ancaman terhadap kelangsungan akan hidup anak. Kita akan membahas lebih dalam di program Love Your Child episode kali ini. Sejumlah balita di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Bisa balita berusia 2 tahun warga Tegal Alur, Jakarta Barat. Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam kesehatan anak. Data menunjukkan bahwa 1 dari 4 anak Indonesia mengalami stunting atau gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi. Baru-baru ini berita viral tentang seorang balita yang ditemukan di semak-semak dalam kondisi kurang gizi, serta remaja 15 tahun dengan berat badan hanya 10 kg kembali menyadarkan kita bahwa masalah ini nyata dan membutuhkan perhatian serius. Kurang gizi tidak hanya mengancam tumbuh kembang anak, tetapi juga masa depan bangsa. Apa saja langkah yang telah dan akan diambil untuk melawan krisis ini? Untuk melawan krisis ini, pemerintah terus menjalankan berbagai program seperti Posyandu, Gerakan Nasional 1000 Hari Pertama Kehidupan, dan pemberian vitamin A gratis setiap Februari dan Agustus. Selain itu, program bantuan pangan non-tunai atau BPNT memastikan keluarga miskin dapat membeli bahan pangan bergizi. Baru-baru ini, Presiden Prabowo meluncurkan program makan bergizi gratis atau MBG sebagai upaya terbaru untuk menekan angka malnutrisi dan stunting. Program ini menyediakan makanan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah dan ibu hamil di seluruh Indonesia. Dengan anggaran Rp10.000 per anak per hari, program ini ditargetkan menjangkau lebih dari 83 juta penduduk, khususnya di daerah terpencil. Dari Posyandu hingga program makan bergizi gratis, semua upaya ini bertujuan untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap menghadapi masa depan. Namun, perubahan ini membutuhkan dukungan kita semua. Mari bersama-sama berperan dalam menciptakan generasi yang bebas dari kurang gizi. Halo ayah dan bunda, pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam program Love Your Child. Satu program yang mengajak kita untuk mendidik, mengasihi anak, menjadikan generasi yang lebih baik. Di episode kali ini kita akan membahas tentang anak kurang gizi adalah maut. Dalam rangka Hari Gizi nanti pada tanggal 25 Januari, dan ini adalah dampak atau sesuatu yang harus kita waspadai bersama. Dan hubungan antara orang tua dan anak adalah fondasi utama dalam membentuk kepribadian, emosi, dan mental anak di masa depan. Tapi seperti apa sebenarnya hubungan yang sehat itu? Apa tanda-tandanya dan bagaimana cara kita menciptakan lingkungan yang positif serta mendukung bagi anak-anak kita? Di segmen ini kita akan membahas dasar-dasar yang sangat penting tentang kekurangan gizi pada anak. Apa itu kekurangan gizi? Bagaimana cara kita mengenalinya? Dan mengapa hal ini menjadi masalah serius yang harus kita atasi bersama? Sebagai orang tua, tentu kita ingin anak-anak kita untuk dapat tumbuh sehat dan kuat. Tapi tahukah Anda bahwa di Indonesia angka kekurangan gizi masih sangat cukup tinggi dan menjadi penyebab utama berbagai masalah kesehatan anak. Hari ini bersama kita di studio telah hadir ahli gizi kita, Ibu Gabriel Haflar SGZ MGizi. Dan kita akan menggali lebih dalam tentang apa sebenarnya yang terjadi pada tubuh anak ketika mereka kekurangan gizi. Dan bagaimana kita sebagai orang tua dapat lebih waspada. Nah, halo Ibu Gebi, terima kasih untuk kedatangannya di studio. Dan ini kita akan membahas tentang
gizi terhadap anak ya. Betul. Dan sebenarnya apa sih itu dampak anak-anak yang kekurangan gizi dan dampak untuk kelanjutan pertumbuhan dan perkembangan akan anak tersebut. Oke, mungkin sebelum kita sampai kepada dampaknya, kita bahas dulu apa definisinya ya. Nah, kalau dibilang kekurangan gizi, berarti kan sebenarnya gizi itu harus cukup. Apa yang dimaksudkan dengan gizi cukup tuh sebenarnya definisinya sangat mudah untuk kita pahami. Kita semua tahu bahwa semua orang dari bayi sampai dewasa sampai lansia semua orang butuh makan. Nah, makanan ini sebenarnya bukan hanya sekedar memasukkan makanan dalam mulut, tapi ada zat-zat gizi di tubuh kita yang harus dipenuhi. Ada zat gizi makro, ada protein, karbohidrat, lemak, ada juga zat-zat pendukung atau zat gizi mikro seperti vitamin, mineral, dan serat yang sebenarnya kita perlukan. Nah, untuk anak-anak terutama, mulai dari dia di dalam kandungan sampai ya masa anak-anaknya selesai, mereka pasti membutuhkan zat-zat gizi ini tidak hanya untuk mendukung kehidupannya, tapi untuk bertumbuh dan berkembang. Kekurangan gizi itu berarti ketika anak-anak tidak bisa memenuhi kebutuhan gizinya sehari-hari, terutama dalam jangka waktu yang panjang. Nah, setelah jangka waktu yang panjang mereka tidak terpenuhi kebutuhan gizinya melalui makanan khususnya, tentunya ini akan berdampak kepada beberapa gangguan gizi yang kita sebut malnutrisi. Malnutrisi ini ada yang mungkin teman-teman, ayah, bunda sering dengar tuh stunting yang menjadi stunting yang jadi fokus masalah pemerintah saat ini. Dan ini yang menjadi fokus utama di Hari Gizi Nasional sudah mungkin masuk tahun kesekian lah, termasuk 2025 ini. Selain itu ada wasting. Nanti kita bahas kali ya perbedaannya seperti apa, ciri-cirinya seperti apa. Nah, tapi tidak hanya yang kurang. Malnutrisi itu juga bisa terjadi ketika asupannya berlebih. Jadi melebihi yang kita butuhkan atau bisa kita sebut gemuk, obesitas. Nah, atau ada juga masalah gizi yang tidak terlihat pada bentuk badan. Kalau yang tadi stunting, wasting, obesitas itu kan terlihat entah pendek, kurus atau gemuk. Tapi ada yang dibilang tersembunyi, yaitu kekurangan atau defisiensi zat gizi mikro seperti vitamin dan mineral. Dan ini dampaknya itu bisa nanti berlanjut ke masalah gizi lainnya karena itu infeksi, kemudian sakit itu rentan menyerang anak-anak ketika defisiensi ini. Kalau seandainya ya, kan kelihatan anak itu dia secara pertumbuhan atau maupun dia badannya itu kayaknya baik-baik saja. Kan kekurangan gizi bukan hanya kita lihat dari dia kurus, ceking, kurus jadi dia kekurangan gizi gitu. Tapi kalau seandainya ada anak yang kelihatannya dia badannya biasa saja, tapi mungkin apakah dia bisa dikategorikan kekurangan gizi? Nah, kekurangan gizi ini kan tadi ada banyak macamnya. Dan sebagian besar itu memang ditentukan sama ukuran tubuh. Saya kasih contoh yang pertama itu stunting yang lagi menjadi pembahasan utama lah di Hari Gizi Nasional. Stunting itu ketika anak tinggi badannya di bawah rata-rata anak seusianya. Jadi memang nggak bisa kita lihat kasat mata, anaknya tinggi, anaknya pendek, kurang gizi nih. Nggak bisa kayak gitu. Makanya kita selalu dianjurkan membawa anak-anak untuk ukur. Mulai dari bayi lahir sampai usia 5 tahun. Makanya kita punya posyandu kan. Bu, kita ada posyandu di mana-mana. Atau mungkin parents yang lebih modern sekarang suka bawa ke klinik, ke dokter spesialis anak untuk diukur tingginya. Ya kan tinggi badan anak tuh banyak dipengaruhi genetik juga ya. Tapi ada ukuran rata-ratanya di mana ketika mereka diukur, setelah dapat ukurannya itu kita masukkan ke dalam satu tabel, namanya tabel Z-score pertumbuhan anak. Kalau panjang badan atau tinggi badannya itu di bawah -2 standar deviasi atau
itu sudah jauh di bawah rata-rata anak seusianya, misalnya anaknya 3 tahun 7 bulan, nah itu akan beda standarnya sama 3 tahun 8 bulan. Misalnya anak usia 3 tahun 7 bulan, akan ada rata-ratanya. Kalau dia di bawah rata-rata tersebut atau -2 standar deviasi, maka itulah yang menjadi patokan dia stunting. Sama seperti wasting atau terlalu kurus. Kalau misalnya berat badannya itu di bawah rata-rata anak seusianya, maka itu kita kategorikan wasting. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang kayaknya badannya bagus-bagus aja? Ya. Ya kan? Nah, itu tadi ada resiko kalau misalnya pola makannya tidak baik, misalnya tidak suka makan sayur, tidak suka makan buah, ada resiko untuk terkena untuk mengalami kekurangan atau defisiensi zat gizi mikro seperti vitamin dan mineral. Wah, jadi ini sangat kompleks sekali ya. Dan kita akan mengetahui lebih lanjut lagi ya Bu Gebi ya. Dan pemirsa, itu tadi pembahasan kita tentang dasar-dasar kekurangan gizi pada anak. Kita sudah belajar tentang apa itu kekurangan gizi, tanda-tandanya dan penyebab utamanya. Semoga informasi ini akan membantu kita para orang tua untuk lebih memahami pentingnya menjaga asupan gizi si kecil. Di segmen berikutnya kita akan membahas dampak jangka panjang dari kekurangan gizi, khususnya bagaimana hal ini mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan otak, sehingga kesehatan anak di masa depan. Tetapi tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas anak kurang gizi adalah maut. Jadi Bu Gebi, kira-kira apa yang bisa menjadi penyebab akan kekurangan gizi pada anak? Dan kemudian selain itu ya, kita juga kepengen mengetahui tentang dampak-dampak yang akan terjadi pada anak tersebut. Kita sebagai orang tua ya harus mengetahui ya. Betul. Jadi penyebab tadi sudah kita singgung, selalu akan berhubungan dengan makanan, namanya juga gizi kan. Ada kekurangan asupan di dalamnya. Terus gak hanya asupan sebenarnya, banyak sekali hal-hal yang mendasari. Yang pertama asupan gizi. Asupan gizi itu bukan hanya dimulai saat anak makan, tapi mulai dari bayi itu lahir, kebutuhan itu kan langsung ada. Itu bisa dipenuhi dengan ASI, dan memang ASI itu adalah hal yang tidak tergantikan. Walaupun sudah banyak susu formula, tapi ASI itu selain memberikan asupan gizi, tapi memperkuat imunitas bayi gitu. Jadi memang benar-benar ASI itu dari 0 sampai 6 bulan. Eksklusif ya. ASI eksklusif. Selain itu, nah berhubungan tadi sama infeksi. Kalau misalnya anak tersebut rentan terkena infeksi, maka itu akan mempengaruhi tumbuh kembangnya juga. Dan ini banyak hal yang mendasari, sanitasi atau kebersihan lingkungannya, ketersediaan air bersih, dan salah satunya juga pola asuh. Pola asuh ini termasuk tadi ASI, kemampuan ibu menyediakan MPASI atau orang tua menyediakan makanan pendamping ASI, kemudian lingkungannya mendukung atau tidak, ibu mendapatkan care enggak nih setelah melahirkan, apakah anaknya diberi imunisasi atau enggak, atau sejak hamil mendapatkan suplementasi yang baik atau tidak. Karena anak stunting, anak wasting kadang-kadang itu enggak hanya karena anaknya yang kurang mendapatkan gizi, tapi itu adalah kita bilangnya lingkaran setan. Ibunya mulai dari remaja udah kekurangan gizi, kemudian begitu menjadi seorang ibu juga kekurangan gizi, terutama anemia. Dan ini menyebabkan anak-anak itu lahir dengan resiko malnutrisi yang lebih besar. Kurang lebih itulah hal-hal yang mendasari. Selain itu, apa yang menyebabkan keluarga tidak memberikan asupan makanan yang baik? Bisa jadi memang faktor ekonomi yang mendasarinya, atau faktor ketahanan pangan. Jadi di daerah tersebut susah mendapatkan akses makanan yang cukup gizi. Atau di daerah tersebut mahal untuk mendapatkan makanan yang cukup gizi. Atau memang lingkungannya, makanan-makanan yang tersedia itu, saya kasih contoh sedikit di Jakarta. Di Jakarta ini bukannya nggak ada anak kurang gizi walaupun udah di kota besar begini, tapi ternyata di daerah-daerah yang masih di bawah garis kemiskinan, makanan yang tersedia di sana dan yang dibiasakan ke anak-anak mereka bukan makanan-makanan dengan gizi seimbang. Gitu. Jadi memang banyak faktor yang mendasari.
Jadi kalau kita sebagai orang tua, misalnya kita keterbatasan ekonomi gitu ya, makanan-makanan apa yang kira-kira baik untuk kita siapkan kepada anak-anak kita? Pangan lokal udah pasti. Pangan Jadi kalau lokal kita ya. cari di internet Iya, pasti betul. sarannya berbagai macam makanan, ikan ini dan itu yang mahal. Pangan lokal aja. Kita punya tempe, tahu yang terjangkau, kita punya sayur, kita punya nasi, daripada memberikan uang untuk anak-anak kita membeli jajan yang kurang seimbang, kurang bermanfaat untuk tubuhnya. Lebih baik sediakan makanan-makanan yang baik untuk pertumbuhannya. Dan mungkin nanti ini kita bahas di segmen selanjutnya. Upaya apa yang sudah dilakukan pemerintah sehingga orang-orang atau orang tua dari garis ekonomi manapun itu bisa mendapatkan akses terhadap makanan bergizi seimbang. Jadi ini tak terlepas juga dari program akan pemerintah ya. Sudah pasti. Program pemerintah terhadap kita sebagai masyarakat sehingga kita dapat mengisi akan asupan gizi untuk keluarga kita dan terlebih anak-anak kita. Dan Bu Gibi tadi kita sudah bahas tentang penyebabnya dan untuk dampak kepada anak-anak itu seperti apa kira-kira? Iya, setiap malnutrisi itu biasanya punya dampak yang beda-beda. Tapi malnutrisi yang berat yang tadi stunting, wasting, itu pastinya berpengaruh terhadap imunitas anak tersebut sehingga mudah sakit, mudah terkena infeksi, dan ini menjadi timbal balik lagi, infeksi menyebabkan malnutrisi. Selain itu perkembangan otaknya dan kemampuannya atau kecerdasannya juga dinilai lebih rendah daripada anak-anak yang tidak mengalami malnutrisi. Jadi ini bukan hanya sekedar rajin belajar atau tidak, tapi memang karena otak juga memerlukan nutrisi. Kalau tidak dipenuhi secara jangka panjang, tentunya ini akan pengaruh terhadap perkembangan otak dan kecerdasan. Nah, nggak hanya di masa kecil, sampai besar pun mereka punya resiko untuk malnutrisi, untuk penyakit yang lebih tinggi. Jadi penyakit-penyakit tidak menular itu lebih tinggi chance-nya pada anak-anak malnutrisi. Kalau mereka sakit, mudah sakit, dinilai. Makanya kenapa satu negara itu penting untuk mengatasi ini. Karena itu berpengaruh terhadap produktivitas anak tersebut, kemampuannya dalam memenuhi ekonomi keluarganya saat mereka besar, dan kemampuannya untuk turut membangun negara gitu dengan keahlian-keahlian mereka. Kalau dari kecil sudah ada keterbatasan dalam perkembangan otak dan fisik, maka itu akan pengaruh terhadap produktivitas mereka di masa depan. Makanya ini menjadi satu masalah yang pemerintah sangat gencar untuk tangani. Wah, ini sangat serius ya, karena ini menyangkut akan masa depan akan anak-anak kita. Bu Gibi, kita akan bahas lebih lanjut ya. Dan pemirsa di mana saja berada, kami akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Kembali lagi di Love Your Child, dan di segmen sebelumnya kita sudah memahami akan apa itu kekurangan gizi dan dampak yang sangat serius pada anak. Dan sebagai orang tua tentu kita ingin memastikan agar anak kita tumbuh sehat dan mendapatkan asupan gizi yang terbaik. Dan tadi kita sudah mendengarkan penjelasan yang sangat bermanfaat yang telah diberikan oleh ahli gizi kita, dan kali ini Bu Gibi mungkin ada tips dan yang bisa diberikan kepada pemirsa. Oke, tentu ada dong. Yang pertama adalah berikan asupan gizi sesuai dengan kebutuhan anak, sesuai dengan usia. Kalau misalnya 0-6 bulan tentu berikan ASI eksklusif. Ketika sudah masuk masa MPASI, upayakan makanan pendamping ASI-nya itu sesuai dengan kebutuhannya. Kalau misalnya ada parents, orang tua yang kesulitan memberikan makanan pendamping ASI, berkonsultasilah kepada posyandu, kepada puskesmas, karena ada pemberian makanan bantuan untuk anak-anak. Kemudian kalau kita mampu, kalau kita bisa berikan makanan yang baik pada anak kita, acuannya mudah sekali. Isi piringku. Nggak perlu makanan mahal, utamakan panganan lokal, karbohidrat dari nasi, sayur buah dilengkapi, dan juga sumber protein yang bisa kita dapatkan yang ada di sekitar kita. Itu yang pertama, asupan gizi. Yang kedua adalah
untuk anak-anak remaja, ibu-ibu dan calon ibu, penuhilah kebutuhan gizi kita, jangan sampai anemia, ikuti aturan suplementasi dan program-program suplementasi yang sudah diberikan juga di sekolah-sekolah, atau misalnya kalau kita calon ibu yang sudah berkonsultasi pada bidan, itu juga ada program suplementasi. Dan yang ketiga, kalau anak sudah lahir, pantau pertumbuhan dan perkembangannya, baik itu di posyandu, di puskesmas yang gratis, ikuti program imunisasi yang ada juga. Dan kalau memang kita punya akses pada klinik, pada rumah sakit, dokter spesialis anak, pastikan juga tumbuh kembangnya setidaknya sampai usia 5 tahun dan ya kalau bisa seterusnya. Baiklah Bu Gaby, terima kasih untuk penjelasan yang sangat mendetail dan memberi inspirasi kepada pemirsa Hope Channel. Dan pemirsa, demikian pembahasan kita di episode kali ini. Terima kasih kepada ayah, bunda, pemirsa Hope Channel yang sudah mendengarkan hingga akhir. Dan jangan lupa untuk berbagi tayangan ini kepada teman atau keluarga yang juga membutuhkan informasi ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan selalu semangat memberikan yang terbaik untuk si kecil. Cintai anak Anda untuk jadikan generasi yang lebih baik. Sampai jumpa program Love Your Child di episode-episode selanjutnya.